Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan kali ini kita akan membahas satu surah yang baru. Setelah Al-Mu'awwidzatain kemarin telah usai, maka sekarang kita membahas tentang surah Al-Ikhlas atau surah Kulhu ya. Surah Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 urutannya dalam Al-Quran. Karena kemarin Al-Falaq dan An-Nas itu 113 dan 114. Sementara surah di Al-Quran itu ada 114. Nah, Al-Ikhlas urutannya itu surah ke-112. Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat, 15 kata, 47 huruf, termasuk dalam kategori surah Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Merupakan surat kedua-dua yang diturunkan kepada Rasulullah. Kalau tadi ini urutan dalam Al-Qur'annya. Tetapi kalau ini urutan turun ya, urutan turun kepada Rasulullah. Yaitu setelah surah An-Nas, kan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Itu turutnya. Kalau di Al-Qur'an kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tetapi kalau turunnya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Nah, baru An-Najm. Itu seperti itu. Bintang-bintang. Nama lain surah Al-Ikhlas, Qul huwallah. Nah, ini masalah tauhid. Nisbatur Rabbi. At-Tafrid, tunggal. At-Tajrid, yang sendiri. Karena emang Allah itu tunggal. Tidak ada teman. Dan tunggalnya itu bukan berarti tunggal satu. Kalau satu berarti ada bentuknya. Allah tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa dibandingkan. Apa seperti apa Allah, hanya Allah yang tahu. Nah, kita tidak diperkenankan untuk membayangkan Allah seperti apa. Tetapi kita dianjurkan untuk berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Seperti yang ada di gambar di sini, ada tanaman perbukitan, hutan pinus ya. Bisa pohon dari batang yang kecil tumbuh besar, batang yang keras itu bisa mengalir air sampai ke atas, atau rumput yang tidak ada batangnya tetapi bisa tembus di jalan yang beraspal, yang seperti itu. Atau manusia makan minum berbeda tetapi keluarnya sama bentuknya, yang harus dipikirkan. Tetapi Allah tidak bisa, jangan difikirkan karena kita nggak akan sampai ke sana. Al-Ma'arifah, Al-Jamal, Al-Jamal ini indah, Kashkash, Al-Mudzakkirah, As-Somad, Al-Amin. Ini nama lain dari surah Al-Ikhlas. Mengapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Di dalamnya padahal nggak ada kata ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlasnya. Karena ikhlas itu adalah tauhid. Maksud tauhid di sini adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. La ilaha illallah. Ya.
beribadah hanya kepada Allah. Tidak mengharap pujian, tidak mengharap tenar, tidak mengharap materi, tidak mengharapkan apapun. Tapi semata-mata agar Allah ridho saja. Nah, itu yang namanya ikhlas. Tidak lagi disebut-sebutkan. Oh, saya kemarin beribadah ini, saya berbuat itu. Tidak. Yang namanya ikhlas itu ketika dikerjakan sudah lupa. Tidak lagi diingat-ingat. Karena kalau kebaikan diingat-ingat terus itu namanya ada pamrih. Oh, si dia udah saya baikin ternyata begitu juga, nggak tahu terima kasih. Berarti mengharapkan terima kasih kebaikannya. Orang kalau berbuat baik nggak mengharapkan, oh dapat ucapan terima kasih. Karenanya ketika kita berbuat kebaikan, maka sebaiknya langsung lupakan. Dengan siapapun dan kepada siapapun kita berbuat baik, lupakan. Jangan pernah diingat-ingat lagi kebaikan yang sudah kita kerjakan. Ya, Ibnu Katsir mengutip riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab mengenai asbabun nuzul surat Al-Ikhlas bahwa ada orang musyrik yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Karena apa? Ini gambaran Allah itu tidak bisa digambarkan dengan mata kepala. Tidak. Ya. Allah bisa dirasakan keberadaannya dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Maksudnya makhluk dia ada sekitarnya, sekitar kita. Kita bisa tumbuh kembang seperti ini tentunya ada yang mengatur. Ada yang berkuasa penuh. Tumbuhan bisa hidup, hewan bisa hidup, rantai makanan berputar, itu pokok-pokok tentang pokok tauhid ya. Yang menandakan Allah itu ya memang ada. Dan diminta kita untuk ikhlas beribadah semata-mata karenanya, bukan karena apapun. Ya, jadi ketika kita berbuat kebaikan, ibadah, lupakan. Jangan pernah diingat-ingat lagi. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dikisahkan seorang laki-laki yang membaca surah Al-Ikhlas berulang-ulang dalam sholat sunnah. Bacanya kulhu, terus kulhu wallahu ahad. Rakaat pertama habis Al-Fatihah kulhu wallahu ahad. Rakaat kedua habis Al-Fatihah kulhu wallahu ahad. Boleh seperti itu Pak? Boleh. Ya. Yang wajib adalah membaca surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, maka surah apa yang kita baca itu sunnah hukumnya. Mau Al-Ikhlas terus-terusan boleh? Boleh, nggak ada larangan. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan kepada Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilun sulusal Quran." Demi Tuhan, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Maksudnya tangan di sini bukan jangan artiin tangan, sekali lagi. Ketika ada definisi tangan Allah, kursi Allah, jangan langsung mendefinisikan kursi seperti kursi manusia. Tangannya manusia, tidak, ya, jangan pernah memikirkan itu. Maksudnya genggaman dalam kekuasaannya, ya, seperti itu. Sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi Al-Ikhlas ini ukurannya sepertiga, makanya ada dalam hukum ada dalam kisah dinyatakan ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sama saja dengan menghatamkan. Tapi bukan berarti udah saya nggak baca Al-Quran, saya baca aja Al-Ikhlas 3 kali selesai, kan udah hatam. Bukan seperti itu ya. Sepertiga Al-Quran ini kalau difahami, kalau diresapi maknanya dengan benar-benar. Karena maksudnya sepertiga dalam Al-Quran itu bisa dikategorikan membahas tentang ketauhidan. Khusus untuk rasa tauhid. Ya. Menuhankan Allah secara benar-benar menuhankannya. Bukan karena menuhankannya semata-mata lalu memusyrikannya. Seperti misal ada kita sakit. Yang memberikan sakit itu Allah. Yang memberikan kesembuhan pun Allah.
Ada orang yang ketika sakit minum obat A langsung sembuh. Kalau bilang, oh obat A, itu secara tidak langsung sudah menduakan Allah. Karena sekali lagi obat itu hanya perantara untuk dia sembuh. Bukan obat yang menyembuhkannya, tetapi perantara. Yang menyembuhkan tetap Allah. Seperti dalam ayatnya, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan ketika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkannya. Atau ketika kita mendapatkan, ambillah ya, orang yang bekerja mendapatkan gaji dari atasannya, lalu dia anggap itu atasannya yang memberi. Tidak. Yang memberikan gaji itu Allah. Atasannya itu hanyalah perantara. Banyak atasan-atasan menganggap seperti dirinya adalah yang berkuasa terhadap pegawai atau anak buah yang ada di bawah. Itu keliru. Dia hanya sebagai perantara Allah. Orang tua menjadi perantara bagi anak-anaknya. Karenanya semua yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, semuanya adalah atas kuasa Allah. Bergerak atas izin dari Allah. Kita sehat atas izin dari Allah. Kita sembuh pun atas izin dari Allah. Bukan karena apa? Karena si obat. Ada orang yang tidak minum obat sehat saja. Sama begitu pula dengan kematian. Seperti kemarin pada saat wabah pandemi COVID lagi tinggi-tinggi. Oh, COVID itu bisa mematikan. Tidak. COVID itu tidak mematikan. Tetapi perantara untuk kematian seseorang. Yang mematikan tetap Allah. Ini ketauhidan namanya. Semuanya atas izin Allah. Ada orang yang sudah sakit payah tidak mati. Sehat. Karena Allah menetapkan dia untuk sehat dulu. Ada orang yang masih muda kemarin kena COVID, katanya yang muda lebih kuat, tiba-tiba meninggal. Bukan berarti COVID-nya itu membunuh, yang mematikan. Tidak. Yang mematikan tetap Allah. COVID perantaranya. Sama perantara orang meninggal kecelakaan, bukan gara-gara kecelakaannya meninggal. Perantara yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Termasuk rezeki, termasuk kesehatan, termasuk ketampanan, termasuk kekuasaan, itu semuanya atas izin Allah. Ya banyak yang bilang, oh ini pemilihan RT di sini tidak benar, RT-nya menyuap dan lain sebagainya. Tidak. Kalau Allah memberikan kekuasaan, maka dia menjadi penguasa. Selesai. Apapun ceritanya. Itu semuanya atas kudrat iradatnya Allah. Di depan kalian ada sebuah teks yang berbunyi untuk surah Al-Ikhlas. Kita akan sama-sama baca. Tolong pada kalian yang belum menutup auratnya, belum berwudu, tolong berwudu dan tutup aurat dengan baik. Karena yang akan kita baca ini adalah firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau waqaf mamnu'nya bisa dengan cara tidak mengambil nafas ya. Bapak ulangnya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Demikian tadi ya pembahasan kita. Besok kita akan membahas ayat demi ayat di surah Al-Ikhlas. Seperti biasa, jangan hanya ditonton, dipahami, tetapi juga dicatat. Setelah itu kalian kunjungi link untuk absensi sekaligus evaluasi harian. Adapun password hari ini adalah kata ikhlas. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.